Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi ini berjudul Elizabeth. Elizabeth ini benar, dikatakan di Alkitab itu dia adalah benar di hadapan Allah. Lukas 1 ayat 5-6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Elizabeth adalah wanita saleh dari garis keturunan imam besar Harun. Ia adalah istri dari Sakaria, seorang imam juga, dan sepupunya Maria, yaitu ibunya Yesus. Ayat bacaan hari ini menggambarkan Elizabeth sebagai orang yang benar di hadapan Allah, yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saat itu Elizabeth yang sudah lanjut usia memang juga sudah mandul. Saat itu seringkali wanita yang tidak memiliki anak itu dicela oleh orang-orang di sekitarnya. Kisah Elizabeth adalah gambaran kisah orang benar yang juga mengalami pergumulan hidup dan kesulitan. Tuhan punya rencana besar dan selalu indah bagi anak-anaknya. Elizabeth dan Sakaria terus melayani Tuhan dengan setia, meskipun keinginan mereka untuk memiliki anak itu belum terpenuhi. Kisah mereka menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu melihat dan mengingat doa-doa kita yang terpendam. Doa mereka akhirnya dijawab Tuhan. Seorang malaikat menampakkan diri kepada Sakaria, suami dari Elizabeth, dan menyatakan bahwa mereka akan memiliki seorang putra. Putra mereka siapa? Putra mereka bernama Yohanes, atau yang kita kenal namanya Yohanes Pembaptis. Sungguh luar biasa karya Tuhan. Nama Yohanes berarti Tuhan itu murah hati. Ketika Maria, ibu Yesus, mengunjungi Elizabeth, bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth melonjak dan dipenuhi dengan Roh Kudus, Alkitab katakan. Ia menyemangati Maria, Elizabeth menyemangati Maria, dan kemudian memberkatinya dan meneguhkan imannya. Kata-kata Elizabeth meneguhkan Maria bahwa mujizat kandungan yang dia juga alami, itu juga pemberian Tuhan. Dan karena Tuhan sendiri yang memberikannya. Maria sempat mengungsi ke rumahnya Elizabeth, kalau kita ingat kisah itu. Ketika dia diberikan kandungan dari Roh Kudus, yang adalah Yesus itu sendiri. Kehidupan Elizabeth mendorong kita untuk mempercayai waktu Tuhan, dan tetap setia bahkan ketika doa-doa kita tampaknya tidak terjawab selama mungkin bertahun-tahun. Ia mengajarkan kita bahwa penundaan Tuhan bukanlah penyangkalan daripada Tuhan. Tuhan selalu mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan juga untuk kebaikan kita. Kesetiaan kita di saat-saat penantian akan jawaban doa itu juga sangat penting. Jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan ikut Tuhan dengan kondisi. Belajarlah seperti Elizabeth untuk berserah dan beriman. Kita juga dapat menjadi penyemangat bagi orang lain, seperti Elizabeth menyemangati Maria. Itu sebabnya hari ini yuk, walaupun kita lagi menanti jawaban doa, semangati orang lain. Jangan tunggu dulu dapat jawaban doanya, tetapi berikan semangat kepada orang lain, yang juga mungkin sedang menanti jawaban doa. Kenapa? Karena kalau kita menjadi pengikut Kristus, yang kita kejar adalah penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Karena kita sudah tahu bahwa jawaban doa itu Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Bisa iya, bisa tidak, bisa nanti, atau bisa A diganti B sama Tuhan. Apapun itu, waktunya Tuhan yang tahu terbaik. Dia akan berikan sesuai dengan waktunya dia. Jadi yuk, kita tetap semangat, kita tetap mengucap syukur, dan selama kita menunggu, waktunya Tuhan juga jadi semangat bagi yang lain di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kisah daripada Elizabeth yang hidupnya betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya mengalami mujizat Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan kesabaran. Hidupnya dipenuhi dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kami percaya bahwa apapun yang sedang kami alami hari ini, kami pun mau jadi berkat bagi orang lain. Kami nggak usah tunggu sampai dapat jawaban doa. Selagi kami menunggu jawaban doa, kami juga mau menyemangati orang yang sedang bergumul, orang yang juga sedang menunggu jawaban doa. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan, kami memulai hari yang baru menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami sudah banyak belajar tentang firman-Mu, dan hari ini kembali Tuhan firman itu kembali menopang hidup kami, kembali menolong kami, kembali memandu langkah kami, supaya firman yang kami dengar, firman yang kami baca senantiasa menjadi kemerdekaan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat hari yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan buka hari ini. Kami akan mulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berjalan bersama kami. Roh Kudus yang memandu kami. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.